Apa yang terjadi dengan Agatha setelah dia dikutuk untuk tinggal dan menetap di dalam Westview? Dan bagaimana dirinya bisa terbebas dari belenggu kutukan tersebut? Pertanyaan itu akan kita ketahui jawabannya dengan menyaksikan video ini sampai selesai. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kita akan membahas mengenai penjelasan alur lengkap dari serial Agatha All Along, episode pertama dengan judul Mencari Jalan. Di sini kita akan melihat bagaimana Agatha menjalani hari-harinya sebagai Agnes hingga akhirnya bisa tersadar dari kutukan tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video selengkapnya. Zoe feminom de fixo. Kisah ini diawali dengan memperlihatkan detektif wanita bernama Agnes O'Connor yang sedang berpergian mengendarai mobil. Dia bersenandung dan dari ekspresi yang diperlihatkan, sepertinya dirinya sedang terfokus memikirkan sesuatu. Hingga tibalah detektif tersebut di sebuah lokasi tempat petugas kepolisian berkumpul. Dirinya menyapa salah satu petugas yang dikenal sebagai Herb, yang merupakan penduduk asli dari kota kecil Westview. Keduanya kemudian berbincang dan Agnes membahas mengenai dirinya yang sudah menyelesaikan masa hukuman membosankan akibat menyerang seorang terdakwa dalam suatu kasus membuatnya harus dirumahkan. Sekarang hukumannya sudah selesai dan atasan mereka memerintahkan Agnes untuk kembali bertugas. Inilah alasan kenapa dia berpergian mengendarai mobil untuk menuju ke lokasi penemuan jenazah misterius. Agnes kemudian mendatangi jenazah yang dimaksud dan sesuai penjelasan dari Herb, mayat yang ditemukan adalah wanita tanpa identitas. Sesuai dengan luka yang terdeteksi, diperkirakan mayat tersebut seperti terkena trauma akibat tertimpa benda tumpul. Ketika menyaksikan penemuan mayat tersebut, gelagat yang Agnes perlihatkan kemudian menjadi berbeda, membuat Herb kemudian merasa heran karena tidak biasanya rekannya itu tampak murung dan terlarut dalam kesedihan. Jika diperhatikan, mayat tersebut memiliki ciri mengenakan celana jeans ketat, hoodie berwarna gelap, dan pada ujung jari tangannya terdapat noda hitam, menandakan ada unsur misterius di balik mayat wanita tanpa identitas tersebut. Sebagai seorang detektif, Agnes mencoba menelusuri lokasi sekitar penemuan mayat dan dia menemukan pin atau bros misterius yang dirahasiakan dari Herb. Hingga ketika petugas forensik membalikan tubuh jenazah tersebut, wajahnya disembunyikan dari bidikan kamera, namun Agnes memberikan reaksi yang membingungkan antara mengenali identitasnya atau tidak mengenalinya. Setelah melihat penemuan mayat tersebut, detektif Agnes langsung menuju perpustakaan dan mendahului antrean memanfaatkan jabatan resminya. Kedatangannya kemari karena sesuai penuturan dari Herb, terdapat kartu perpustakaan yang ditemukan bersamaan dengan penemuan mayat wanita misterius. Jadi Agnes menemui Dottie Jones selaku penjaga perpustakaan untuk menemukan sedikit petunjuk. Namun, tidak ada keterangan identitas di balik kartu perpustakaan yang ditemukan, selain buku berjudul Dialogue and Rhetoric, Non-Histories of Learning and Debate, karya Andrew Hugo. Buku ini bahkan tidak dipinjam oleh pemilik kartu, melainkan hilang karena dicuri sejak 3 tahun lalu. Dialogue and Rhetoric, Known History of Learning and Debate by Andrew Hugo. Karena penasaran, detektif Agnes memutuskan untuk melihat salinan dari buku tersebut, barangkali dia bisa menemukan sedikit penjelasan. Sayangnya, ketika tiba di lokasi tempat buku tersebut disimpan, semua salinannya terlihat lenyap hancur akibat terbakar. Dan ini semakin diperkuat dengan penjelasan dari pria penjaga perpustakaan. Everything destroyed. Copy. Detektif Agnes kemudian memutuskan untuk kembali ke kantor tempat dia bekerja. Di sana dia disambut oleh atasannya yang tidak lain adalah Phil Jones. Di sini Agnes langsung melaporkan mengenai rak buku perpustakaan yang dibakar oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, membuat atasannya segera mengirimkan bawahannya untuk menyelidiki tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan, atasannya juga melaporkan bahwa pemeriksaan sampel DNA dari tanah yang ada pada kuku tangan dan kuku kaki dari mayat wanita yang tidak dikenal, hasilnya sudah keluar. Namun anehnya, jenis tanah yang terdapat pada bagian tubuhnya tidak cocok dengan tanah tempat dia ditemukan. Ada juga endapan dari jenis mikroba tertentu yang biasa ditemukan hanya di wilayah Eropa Timur. There were traces of a particular microbial sediment only found in Eastern Europe. Untuk dugaan sementara, Agnes dan Herb sebelumnya sudah beranggapan bahwa mayat tersebut dipindahkan atau dibuang menuju kemari, sehingga masuk akal kenapa dia memiliki perbedaan dengan lokasi penemuan mayatnya. Tidak berselang lama, kemudian datanglah petugas lain yang dikenal sebagai Rio Vidal. Agnes sendiri terlihat sudah mengenal wanita tersebut, namun hubungan mereka tidak berjalan dengan baik.
Sehingga meskipun Vidal datang untuk membantu penyelidikan, Agnes justru beranggapan dia hanya ingin mengambil alih penyelidikan yang sedang Agnes lakukan. Guna menepis dugaan tersebut, Vidal kemudian langsung to the point dengan membahas mengenai bukti yang ditemukan. Menurutnya, ada kejanggalan di lokasi penemuan jenazah. Ini seperti tidak ada bekas daun-daun yang tersingkir akibat pergerakan pelaku pemindahan, dan yang paling aneh, tidak ditemukan adanya jejak kaki dari pelaku, seolah menandakan bahwa mayat tersebut seperti datang secara ajaib begitu saja. Agnes yang berpikiran logis tentu menepis hal tidak masuk akal tersebut. Dirinya lebih percaya bahwa kasus seperti ini memang sering terjadi di wilayah kota kecil, sehingga sangat minim barang bukti yang bisa ditemukan. Mendengar jawaban tersebut, Rio Vidal kemudian menyerahkan semuanya kepada Agnes dan menyindir dengan mengatakan bahwa masalah tersebut hanya bisa diatasi oleh penduduk asli dari Westview, seperti Agnes yang sudah tinggal di sini seumur hidupnya. Who better to solve the mystery than one of Westview's very own? Perkataan tersebut membuat Agnes terdiam, seperti mendapatkan semacam tamparan. Agnes kemudian mengusir Vidal agar tidak mengganggunya dalam menelusuri kasus misterius ini. Tidak berselang lama, Agnes kemudian mendatangi pria bernama Norm yang berprofesi sebagai penjual perhiasan. Di sana dia menanyakan mengenai bros temuannya yang ternyata merupakan barang antik. Jadi sesuai dengan penuturan pria tersebut, bros itu kemungkinan berasal dari Amerika Utara atau juga New England dan sudah ada sejak akhir abad ke-17. Analisa ini berdasarkan dari bahan bakunya yang terbuat dari cangkang siput laut khusus yang dikenal sebagai Cory. Selain itu, bros tersebut terdiri dari 3 gambar dewi yang berarti gadis, ibu, dan nenek sepuh. Saat dibuka, di dalamnya terdapat semacam potongan rambut misterius, membuat Agnes sedikit mematung seolah seperti mengetahui apa benda tersebut. Saat akan ditawar seharga $200, Agnes kemudian menolak dan mengaku akan menjualnya di eBay dengan kisaran harga yang sudah pria itu berikan. Malam harinya, Agnes dibuat resah. Dirinya masih bingung dan mencoba untuk menghubungkan bukti-bukti yang sudah berhasil ditemukan. Gilanya, setiap huruf awalan dari judul buku yang dicuri jika digabungkan membentuk satu kata baru, yakni Darkhold. Belum sempat Agnes menyelesaikan penulisan katanya, atasannya kemudian datang dan menyuruhnya untuk pulang lalu beristirahat. Setibanya di rumah, Agnes sempat bersedih setelah dia membuka kamar dari anak kecilnya yang bernama Nicholas Scratch. Anak kecil itu sangat cerdas dan berprestasi, tapi melihat ekspresi Agnes yang kembali bersedih, bisa diasumsikan bahwa anak kecil itu sekarang sudah tiada dan hanya terdapat benda-benda penuh kenangan di dalam kamarnya. Belum sempat Agnes beristirahat, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan dari detektif Vidal. Wanita itu sadar bahwa hari yang Agnes lalui cukup berat, jadi dia menawarkan pizza untuk dimakan bersama. Sambil berbincang, Agnes kemudian melaporkan bukti lain yang kemungkinan bisa membantu penyelidikan. Jadi sekitar 1 jam sebelum waktu kematian, ada kecelakaan mobil di wilayah Eastview. Rio Vidal kemudian mengatakan bahwa Agnes tidak pernah sekalipun meninggalkan Westview, apalagi sampai ke lokasi seperti Eastview. Perkataan Vidal yang menyebutkan bahwa Agnes tidak pernah berpergian dari Westview kembali membuat wanita itu menjadi mematung seperti tersadar akan sesuatu. Keanehan dari ekspresi yang selalu Agnes tunjukkan seolah menandakan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Rio Vidal kemudian melanjutkan pembicaraan dan kembali membahas mengenai mobil yang kecelakaan. Terdapat bercak darah di bagian jok belakang, sehingga Agnes berkesimpulan bahwa jenazah tersebut kemungkinan dipindahkan dengan kantung udara yang mengembang, dan pelakunya berjumlah lebih dari 1 orang. Tapi meskipun 2 kejadian ini bisa saling berkaitan, Agnes terus merasa bahwa caranya melihat penemuan mayat tersebut selalu salah dan dirinya tidak bisa memastikan kejadian aslinya. Di sini Agnes kembali mematung saat Vidal menanyakan alasan kenapa dia membencinya. Agnes tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut selain hanya terlihat kebingungan. Di tengah-tengah percakapan, Agnes dikejutkan dengan suara benda jatuh, di mana ketika didatangi, dia malah menemukan seorang remaja yang menyusup ke dalam rumahnya. Kejar-kejaran kemudian terjadi, dan remaja tersebut terhenti setelah terserempet mobil yang melintas, membuat Agnes bisa mengamankannya dengan mudah. Mulailah Agnes menginterogasi remaja tersebut, namun data kepolisian tidak mengenali siapa pelaku penyusupan ini, di mana berarti dia baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran hukum. Kekerasan bahkan sempat terjadi akibat remaja tersebut yang mengolok-olok Agnes dengan menyebutkan bahwa dirinya sempat diskors tanpa digaji akibat perlakuan kasarnya kepada tersangka. Hingga ketika situasi sudah lebih tenang, remaja itu mengaku bahwa dia melakukan penyusupan karena sedang mencari sebuah road alias jalan. What were you after? The road. Mendengar pengakuan tersebut, tentu Agnes merasa bingung. Namun remaja menambahkan bahwa hanya Agnes seoranglah yang mengetahui secara jelas bagaimana menemukan jalan yang remaja itu inginkan.
Agnes kemudian mengganti pertanyaan. Dia menanyakan di mana remaja tersebut ketika malam sebelumnya pukul 1 hingga 3 dini hari. Remaja tersebut kemudian menjawab bahwa dia tidur di dalam kamarnya. Namun jawaban seperti itu tidak membuat Agnes merasa puas. Agnes yang menaruh curiga langsung menuduh jika remaja tersebut terlibat ke dalam pembunuhan mayat perempuan yang tidak dikenal. Namun ketika Agnes memperlihatkan foto penemuan jenazahnya, secara ajaib foto-foto tersebut berubah menjadi foto halaman rumah seseorang yang dipenuhi dengan bunga-bunga cantik. Tidak hanya itu, Vidal yang menunggu di luar sekarang sudah menghilang, ditambah cermin dua arah yang tiba-tiba berubah menjadi lukisan. Siapa sangka remaja tersebut ternyata dekat dengan kekuatan sihir, karena selain penampilannya yang eksentrik, ujung jarinya yang berwarna gelap seolah menunjukkan bahwa dia sering melakukan semacam ritual tertentu. Hingga Agatha terpaksa mengurungnya di dalam sel. Setelah penyusupan yang dilakukannya, juga perbuatan aneh dari remaja itu dengan merapalkan mantra bukannya menjawab pertanyaan dari Agnes. Untuk memastikan bahwa penemuan jenazah tersebut memang benar adanya, Agnes langsung menuju ke ruang autopsi tempat menyimpan jenazah misterius tersebut. Saat dia masuk, ternyata tidak ada jenazah apapun di sana. Tapi setelah Agnes fokus dan mengingat ciri-ciri jenazah tersebut, secara ajaib jenazahnya sudah terbaring begitu saja. Ketika Agnes mendekat, dia menyadari bahwa kartu perpustakaan terpasang di ujung jari kaki jenazah tersebut. Rambutnya juga berwarna scarlet alias kemerahan, dan ketika kartunya diambil, tiba-tiba muncul tulisan Wanda Maximoff dengan tanggal 13 Oktober terpampang secara ajaib. Rio Vidal kemudian muncul dan langsung menjelaskan. Menurut penjelasannya, jenazah tersebut adalah penyihir wanita yang meninggal bersama dengan semua salinan dari Darkhold. Peristiwa tersebut kemudian membuat Agnes terjebak di dalam mantra yang terdistorsi. Mendengarkan penjelasan seperti itu, Agnes merasakan hawa panas yang sangat menusuk, membuatnya melepaskan shawl dan jaket yang dikenakannya. Selama melepaskan pakaian, kostum Agnes selalu berubah-ubah, mengingatkan kita pada penampilannya dalam serial WandaVision. Hingga ketika Agnes berubah ke dalam warna hitam putih seperti acara sitcom yang dibuat oleh Wanda, perkataan Rio Vidal semakin menekankan dirinya hingga sekarang tersadar bahwa dia adalah Agatha Harkness, penyihir yang terperangkap untuk menjalani kehidupan di dalam Westview setelah pertarungannya melawan Scarlet Witch. Pagi harinya, masih dalam kondisi telanjang bulat, Agnes kemudian menemui Herb dan menanyakan semuanya. Jadi, selama 3 tahun setelah dikutuk oleh Wanda, sosok yang tidak boleh disebutkan namanya oleh penduduk Westview, Agatha selalu menjalani hari-harinya sebagai Agnes tanpa bisa terbebas dari kutukan tersebut. Barulah beberapa hari ini dirinya terlihat berbeda dan akhirnya bisa terbebas dari kutukan sihir Wanda setelah pertemuannya dengan Rio Vidal semalam. Agatha kemudian kembali ke rumah dan dia menyadari bahwa kekuatan sihirnya sudah lenyap. Ruang bawah tanahnya juga sudah menjadi ruang perabotan biasa, padahal sebelumnya tempat tersebut sangat kental dengan unsur magis dan sihir. Sekarang, setelah kesadarannya kembali, Agatha berniat untuk mendapatkan kembali kekuatan sihirnya yang sudah dihilangkan oleh Scarlet Witch. Perkataan itu diucapkannya sembari memeluk Senior Scratchy, kelinci peliharaan kesayangannya. Agatha juga menemukan remaja yang sempat menyusup ke dalam rumahnya, dan penemuan ini membuktikan bahwa remaja tersebut memang benar ada, bukan hayalan di dalam kepala Agatha imbas dari kutukan Wanda. Tidak berselang lama, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan diikuti dengan kedatangan Rio Vidal dengan kostum yang berbeda dari sebelumnya. Wanita itu langsung menyerang Agatha dan terlihat sangat senang karena sekarang bisa menemukan keberadaannya. Mengingat dengan kemampuan sihir Darkhold, Agatha menjadi tidak terlacak dan sangat sulit untuk ditemukan. Sekarang dengan Darkhold yang sudah lenyap, maka Rio Vidal dapat dengan mudah menemukannya. Nah, sekarang semuanya terlihat jelas. Jadi, penemuan jenazah dari Wanda sebenarnya hanya ada di dalam pikiran Agatha saja, dan semua itu hanyalah delusi dari bermasalahnya efek sihir Wanda. Kasus penemuan jenazah juga bisa menggambarkan bagaimana status dari Scarlet Witch untuk saat ini, di mana memang benar dirinya sudah meninggal. Sihir Wanda yang terdistorsi bisa dijelaskan dengan berubahnya foto-foto penemuan jenazah yang menjadi foto-foto halaman rumah seseorang, karena memang pada dasarnya foto tersebut kembali ke dalam kondisi semula di luar pengaruh sihir Wanda. Dan penemuan remaja laki-laki dalam kondisi terikat ini menandakan bahwa proses interogasi dan penahanan yang dilakukan sebelumnya, semuanya terjadi di dalam rumah milik Agatha, lalu semuanya terjelaskan setelah dia terbebas dari sihir Wanda. Sementara keterlibatan dari Rio Vidal, dia memang sengaja datang dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran dari Agatha yang selama ini terjebak sebagai Agnes. Keduanya kemudian saling serang, namun karena Agatha yang sekarang menjadi manusia biasa, tentu Rio Vidal lebih mendominasi selama pertarungan. Sayangnya, Vidal tidak boleh membunuh Agatha mengingat keduanya yang terikat pada aturan tertentu.
Sehingga Vidal terus menyerang dengan harapan Agatha lah yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam kondisi terdesak, Agatha kemudian beranggapan bahwa perkelahian keduanya sangat jauh dari kata adil. Untuk itu Agatha memohon agar diperbolehkan mendapatkan kekuatannya kembali, agar bisa bertarung dengan sepadan dan bisa diketahui siapa di antara mereka yang merupakan penyihir terkuat. Mendengar perkataan tersebut, sebagai sesama penyihir, Ria Vidal kemudian bisa mengerti. Namun dia tidak akan pergi begitu saja. Vidal akan membocorkan lokasi tempat Agatha menetap, dan setidaknya ketika senja tiba, kelompok yang dikenal sebagai Salem Seven akan menemukannya lalu mengeksekusinya. But I'll be sure to tell them where to find you. The worst of them, the Salem Seven. Semua ini tentu berhubungan dengan perbuatan Agatha di masa lalu yang memanfaatkan kekuatan sihir gelap, padahal tindakan tersebut sangat dilarang oleh perkumpulan penyihir. Dan setelah dia terlepas dari kekuatan Darkhold, setelah berabad-abad lamanya, inilah saat yang tepat untuk mengeksekusinya. Bisa dengan cara digantung, dibakar, atau ditenggelamkan selayaknya bagaimana manusia di masa lalu menghabisi seorang penyihir. Sekarang dengan waktu yang sangat terbatas, Agatha harus memikirkan cara terbaik bagaimana mendapatkan kekuatannya kembali. Dan itulah penjelasan alur lengkap dari serial Agatha All Along episode pertama. Semoga dengan menyaksikan video ini, kalian yang semula tidak mengerti menjadi semakin paham setelah mendengarkan penjelasan dari kami. Berapa rating kalian untuk episode pertama ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.